Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah negara yang isinya ribuan pulau, dihuni ratusan suku dengan bahasa yang beda-beda, tapi kok bisa tetap jadi satu? Ini bukan cuma soal geografi loh, ini teka-teki besar tentang kita, manusia. Dan hari ini, kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Selamat datang di kisah luar biasa tentang Indonesia. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu dikasih tugas, satukan lebih dari 17.000 pulau. Ada yang gedenya kayak negara Eropa, ada juga yang cuma titik kecil di lautan. Masing-masing punya budayanya sendiri, bahasanya sendiri, cara hidupnya sendiri. Mau mulai dari mana coba? Ini bukan tantangan biasa, ini tantangan super kolosal yang dihadapi Indonesia. Nah, disinilah letak jeniusnya. Bukannya maksa semua orang jadi sama, yang mana itu mustahil kan? Para pendiri bangsa ini justru melakukan hal yang sebaliknya, yang radikal banget. Mereka nggak lihat perbedaan itu sebagai masalah, tapi justru sebagai kekuatan. Jawabannya simpel tapi keren. Jangan dilawan, tapi dirangkul jadi fondasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Bagian pertama, suku bangsa. Biar kita benar-benar paham kenapa ada begitu banyak kelompok yang berbeda, kita harus lihat petanya. Ya, geografi kepulauan inilah yang jadi panggung lahirnya ratusan identitas yang unik. Jadi, apa sih suku bangsa itu? Anggap aja ini lebih dari sekedar label etnis ya. Ini tuh ikatan yang dalam banget. Bayangin, sebuah komunitas besar di mana semua orang merasa nyambung karena punya nenek moyang yang sama, cara berpakaian yang khas, sampai resep masakan yang turun-temurun. Itulah suku bangsa, sebuah identitas yang akarnya kuat banget. Coba lihat peta keragaman ini. Di Jawa, pulau terpadat di dunia, kita punya suku Jawa dan Sunda. Terus kita terbang ke Sumatera, rumahnya suku Batak yang musiknya keren, dan suku Minangkabau dengan atap rumahnya yang ikonik. Jauh di pedalaman Kalimantan, ada suku Dayak, sang penjaga hutan. Dan di ujung timur, suku Asmat di Papua yang seni ukirnya udah mendunia. Setiap nama di sini tuh bukan cuma label, tapi sebuah alam semesta budaya tersendiri. Dan semua keragaman ini tuh bukan cuma teori di atas kertas loh, kita bisa lihat dan rasakan langsung. Dari arsitektur rumah adat yang luar biasa, pakaian adat yang warna-warni, sampai gerakan tarian yang penuh cerita, dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Ini adalah budaya yang hidup, bernapas, dan terus bergerak. Nah, kalau tadi kita ngomongin orangnya, sekarang kita dengerin suaranya. Bagian kedua, simfoni bahasa. Karena kalau setiap suku punya identitas, mereka juga punya cara unik buat ngomong. Lanskap bahasa di sini tuh bener-bener kayak sebuah orkestra raksasa. Kunci buat ngerti bagian ini adalah istilah bahasa daerah. Dan ini penting banget ya, kita tuh nggak ngomongin soal logat atau dialek. Kita ngomongin bahasa yang benar-benar beda dengan tata bahasa dan kosakatanya sendiri. Bayangin aja, bahasa di desa sebelah bisa jadi bedanya kayak bahasa Spanyol sama bahasa Portugis. Jadi, pertanyaannya, coba tebak deh. Ada berapa banyak bahasa semacam ini di seluruh Indonesia? 20? 100? Mungkin 200? Apapun angka yang ada di kepala kalian, kemungkinan besar salah. Siap-siap ya? Jawabannya lebih dari 700. Saya ulangi ya, 700 bahasa yang berbeda. Bukan dialek, tapi bahasa. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan keragaman bahasa paling gila di planet ini. Bayangin, ada lebih dari 700 cara berbeda untuk bilang aku sayang kamu. Lebih dari 700 cara unik untuk melihat dan menceritakan dunia. Kita lihat beberapa contohnya yuk. Ada bahasa Jawa yang penuturnya lebih banyak dari seluruh penduduk negara Prancis. Di sisi lain, ada bahasa-bahasa di Papua, di mana satu bahasa mungkin cuma dipakai sama 200 orang di satu lembah terpencil. Ini bikin bahasa itu jadi kayak harta karun yang langka banget. Dari yang raksasa sampai yang super kecil, setiap bahasa punya kisahnya sendiri. Terus, kenapa kita harus peduli? Soalnya, setiap kali satu bahasa hilang, itu tuh kayak ada satu perpustakaan besar yang kebakar abis. Kita kehilangan cara pandang yang unik, kita kehilangan sambungan ke masa lalu, dan kebudayaan nasional kita kehilangan satu warnanya yang berharga. Jadi, menjaga bahasa itu sama dengan menjaga jiwa bangsa. Oke, ini dia pertanyaan puncaknya. Kita punya ratusan suku dan ratusan bahasa. Logikanya, ini kan resep sempurna buat perpecahan kan? Tapi kok nyatanya enggak? Gimana caranya? Nah, jawabannya ada di bagian ketiga ini. Sebuah kode sosial yang nggak tertulis, yang jadi lem perekat semuanya. Kode ini simple banget, tapi luar biasa ampuh. Anggap aja ini kayak aturan main buat hidup bareng. Aturan pertama, hormati. Apapun tradisi orang lain, hargai aja. Aturan kedua, jangan merendahkan. Bikin lelucon soal suku atau budaya lain itu tabu banget. Dan aturan ketiga, yang paling penting,
Berteman. Berteman sama siapa aja, nggak usah lihat dia dari suku mana. Aturan main yang sama juga berlaku buat bahasa. Ngetawain logat orang, wah itu pelanggaran besar. Sebaliknya, tunjukin rasa penasaran. Dan ini dia kuncinya. Di tengah 700 lebih bahasa daerah, ada satu bahasa super, bahasa Indonesia. Inilah jembatan netral yang bikin orang dari Aceh bisa ngobrol sama orang dari Papua sebagai saudara. Dan visual ini nunjukin semuanya dengan sempurna. Lihat timbangan ini deh. Di satu sisi ada beban keragaman yang luar biasa, ratusan suku, bahasa, tradisi. Di sisi lain ada kekuatan penyeimbangnya, rasa hormat, pertemanan, dan satu bahasa nasional. Jadi keragamannya nggak dihilangkan, tapi diseimbangkan. Inilah rahasia keseimbangan Indonesia. Jadi, kita kembali ke teka-teki awal, tapi sekarang kita punya jawabannya. Dan ini bikin kita mikir, di saat dunia kayaknya makin terpecah belah karena perbedaan, apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah bangsa yang justru dibangun di atas perbedaan? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah persatuan sejati itu nggak datang dari keseragaman, tapi dari kemampuan kita buat melihat keindahan dalam perbedaan dan menjadikannya kekuatan bersama.